di atas angin. Ya, di atas angin merupakan perasaan yang bakal melanda banyak orang, termasuk Anda tentunya. Ya, termasuk Anda, siapapun Anda, apapun profesi Anda. Apakah Anda sekarang ini adalah seorang pebisnis, pengusaha, karyawan, birokrat, teknokrat, dan bagaimana pula posisi Anda di masyarakat, itu tidak menjadi soal. Fenomena semacam itu tentu saja akan mencuat ke permukaan dan harus kita hadapi. Ya, memang sekarang ini akan mencuat kapan saja, di mana saja, di mana Anda sedang berada. Yang penting dalam rentang tahun naga kayu ini, tahun naga kayu Imlek 2575, yang berentang waktu mulai tanggal 10 Februari 2024 hingga 28 Januari 2025. Apakah fenomena itu salah kalau kita rasakan, kita alami? Tidak. Tidak ada yang salah dan tidak ada juga yang perlu disalahkan. Ya, fenomena itu adalah wajar. Wajar bagi kita untuk mengapresiasikan, mengimajinasikan, dan menghargai diri kita sendiri. Merasa diri sebagai seorang yang superior, atau setidak-tidaknya menghargai kesuksesan dan kejayaan yang selama ini telah berhasil direngkuh. Merasa sedang naik daun, begitu orang mengatakannya. Ya, kita memang patut berusaha untuk mewujudkan situasi atau kondisi prestasi di mana naik daun merupakan simbolisasinya. Dan untuk itu tentu saja kita patut berusaha dengan sekuat tenaga. Dan itulah sebabnya pula mengapa saya hadir pada kesempatan yang berbahagia ini untuk membicarakan fenomena tersebut agar kita semua dapat mewujudkan kesuksesan yang jauh luar biasa suksesnya di tahun yang terbuka ini. Imajinatif dan terbuka. Imajinatif, seimajinatif sang naga. Superior, sesuperior sang naga. Terbuka agar segalanya lapang, ya. Terbuka lapang demi aktivitas dan sepak terjang kita untuk meraih segala yang kita kehendaki. Coba bayangkan, ya, sang naga yang luar biasa. Walaupun tidak memiliki sayap, bisa terbang kian kemari menguasai jagat raya. Sang naga, kalau kita tilik keberadaannya, dari sosoknya yang seperti ular raksasa sakti mandraguna, tiada satu hal yang tidak bisa dilakukannya. Kalau kita tilik dari posturnya, maka kita akan melihat bahwa kepalanya yang seperti unta, tanduknya yang seperti rusa, yang menandakan bahwa naga adalah sosok yang luar biasa hebat, syarat dengan pengalaman menghadapi tantangan dan tahan banting. Kalau kita lihat pula tatapan matanya yang begitu tajam, setajam harimau. Gigi geliginya kuat sebagaimana serigala. Sedangkan telinganya sensitif. Kesemuanya itu untuk menandakan bahwa naga adalah sosok yang tegas, sosok yang begitu setia
terhadap tanggung jawabnya, terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Sedangkan kalau kita lihat lagi, cakarnya yang tajam menunjukkan keperkasaannya. Namun kumisnya yang seperti leleh itu tentu menandakan bahwa walaupun dia perkasa, dia pun sensitif atas segala hal. Apalagi kalau kita lihat janggutnya yang beruntai panjang dan alis matanya yang meliuk bagaikan petapa. Ini menandakan bahwa naga memang sosok yang sangat bijaksana sekaligus lembut. Ya memang, kalau kita berbicara naga, sosok yang di Cungko nih, di Tiongkok disebut dengan Lung, ya, dan di kita disebut naga ini, atau pula orang menyebutnya sebagai Liong, merupakan sosok yang penuh dengan banyak kelebihan. Nggak ada habis-habisnya diceritakan orang, ya, luar biasa hebat, begitu berlebihan. Bayangkan saja coba, naga bisa raib dari pandangan entah kemana, walaupun dia sebetulnya berada di depan mata. Kadang-kadang pula dia bisa tampil lebih kecil dibandingkan semut dan besar sekali bagaikan raksasa. Dan dia bisa terbang ke udara, menyelam ke samudra, dan bertengger dimanapun dia mau. Banyak kelebihannya. Nah, kelebihan inilah yang mau kita bicarakan, berkaitan dengan yin yang 5 unsur elemen. Tahun ini adalah tahun naga kayu. Kayu menempati urutan pertama. Tidak mengherankan kalau kayu akan memuncak. Mengapa dikatakan demikian? Karena kayu merupakan dasar elemen daripada naga itu sendiri. Sedangkan siklus yang masuk juga berunsur kayu, sehingga kayu akan menguat dengan teramat sangat. Nah, penguatan kayu akan mengakibatkan prinsip yang berdiri kokoh, ya. Tetapi egoistis adalah sikap ekses daripada prinsip dan leadership yang terlampau kuat tadi. Kekerasan bisa mencuat ke permukaan. Karena apa? Karena kayu yang begitu kuat tidak lagi akan terpotong oleh logam, melainkan akan menggunakan logam sebagai alat memotong. Tentu saja, naga yang akan hadir merupakan naga yang kuat, sekuat kayu dan sekuat besi, sekuat logam. Perpaduan daripadanya menunjukkan satu karisma yang luar biasa dan kegagahan yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau kemudian sosok-sosok yang tampil, yang terpengaruh oleh fenomena naga akan tampil ke permukaan dan merasa dirinya begitu hebat, berjalan melayang di angkasa, seolah-olah angkasa adalah tempat permainannya, dan di bawahnya adalah orang-orang yang kecil. Keangkuhan harus diwaspadai benar. Nah, dalam konteks ini kita harus sadar bagaimana menghadapi tahun yang walaupun naga itu digambarkan sebagai sosok kaisar yang bijaksana, tetapi patut kita ingat, dalam mitosnya kaisar memiliki cakar 5, sedangkan raja-raja muda punya cakar cuma 4. Raja muda akan menghadapi pancungan kalau dia berani menggunakan jubah dengan kaki naga bercakar 5. Disinilah ya ada satu tolok ukur yang membedakan satu dengan yang lainnya. Walaupun
kedamaian merupakan tujuan daripada naga, dan itu yang diupayakan untuk diwujudkan. Namun, perbedaan strata merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri akan menjadi satu parameter dalam kehidupan di sepanjang tahun naga. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berpikir mau berjalan mulus, maka janganlah pula kita menjadi seekor naga bercakar 4. Ya, kita patut menempatkan diri sebagai naga yang bercakar 3, agar kita tahu di mana posisi kita dan tidak perlu berbenturan dengan cakar yang lebih banyak. Nah, kalau kita sudah bisa menempatkan diri kita semacam itu, kita lihat, maka api akan bertumbuh dengan baik. Ya, api akan bisa bekerja sama dengan logam secara berimbang. Maka kita akan tahu di mana tujuan kita dan bagaimana kejaran yang harus kita terapkan untuk mencapai kejaran tersebut tadi. Dan tentu saja, ya, walaupun unsur air melemah, ya, kita patut menjaga. Jangan sampai air ini kemudian menghilangkan perasaan kita sehingga kita menjadi orang yang egois. Kalau kita kemudian terperangkap oleh fenomena kehilangan perasaan tadi, maka kita akan berlomba untuk menambah cakar-cakar kita. Nah, disitulah kita akan menghadapi banyak masalah. Mungkin Anda lupa, kita perlu mengingat kembali bahwa pada dunia yang berbeda, pada sisi dunia yang lain, ada satu mitos yang berbeda. Di daratan Tiongkok, kita mengetahui Lung sebagai naga yang bijaksana, penebar kedamaian, mewujudkan ekonomi yang berkesinambungan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada sisi yang lain, pada benua yang berbeda, kita menemukan di sana ada pembunuh naga. Pembunuh naga, kalau berhasil, maka dia dianggap sebagai hero. Kita harus berhati-hati, ya. Kita harus tahu, ya, menempatkan diri kita di tahun naga agar kita tidak berbenturan dengan sang pembunuh naga. Karena naga yang bijaksana tidak akan mewujudkan, tidak akan mentoleransikan satu pertempuran demi satu kemenangan. Naga yang bijaksana akan berusaha merendah hati dan mencapai kejayaannya. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya berharap Anda dapat menangkap beberapa hal yang sepatutnya digarisbawahi. Bahwa tahun naga memang tahun yang kondusif bagi kita sebagai apakah itu pengusaha ataukah profesi yang lainnya, ya, terutama untuk menumbuh kembangkan kesuksesan kita dan keberuntungan kita tentunya. Apalagi selain naga dianggap sebagai putra langit yang memberikan begitu kedamaian dan kesejahteraan pada umat manusia, unsur kayu yang melekat pada tahun naga sekarang ini juga menggambarkan sebuah pertumbuhan. Hanya saja oleh karena kayu itu berlipat ganda, yang dikhawatirkan adalah lahirnya pribadi-pribadi yang egois, yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan karenanya kemanfaatan merupakan tolok ukur baginya. Tanpa kemanfaatan bagi dirinya, dikhawatirkan orang yang egois tersebut akan tampil sebagai seorang pembunuh naga. Oleh sebab itu, di tahun naga ini
kita patut menjaga diri. Jangan sampai terpancing untuk memasuki kancah perseteruan. Jangan sampai kita menjadi korban daripada sang pembunuh naga. Nah, mungkin Anda bertanya, wah, kalau gitu semuanya bagus dong. Memang, semuanya diramalkan bagus. Banyak peluang yang baik, ya. Namun demikian memang terhadap setiap orang berbeda. Pada kalender yang saya tulis, ada sistem nilai di sana. Namun demikian, terlepas daripada sistem nilai tersebut, saya hendak menyampaikan kepada Anda bagaimanakah peluang Anda berdasarkan sio Anda masing-masing. Terlepas daripada nilai tadi, Anda yang bersio naga misalnya, di tahun kelinci betul-betul punya peluang yang luar biasa. Di tahun naga ini, Anda patut berhati-hati karena naga dengan naga punya sinisme sendiri. Ya, jangan sampai kemudian Anda menjadi pegenung di tahun naga ini. Jangan sampai kemudian keberuntungan Anda terjerembab oleh karena hambatan yang sangat kecil. Anda yang bersio ular, ya, Anda yang bersio ular di tahun lalu tidak ciong. Di tahun ini Anda punya peluang yang cukup bagus, setidak-tidaknya stabil, ya. Tetapi potensi untuk meningkat lebih terbuka daripada potensi untuk melorot tajam. Jadi boleh dibilang, ya, jalanan menurun tertutup, jalanan mendaki lebih terbuka bagi Anda. Tentu saja Anda jangan salah memilih jalan. Anda mau tahu jalan itu bagaimana? Tentu saja Anda patut memiliki kalender Imlek 2575 untuk memahami hal itu. Anda yang bersio kuda, Anda yang bersio kuda memang tahun lalu ciong. Tahun ini Anda punya peluang untuk mengalami peningkatan. Anda boleh tersenyum manis. Sedangkan Anda yang bersio kambing, di tahun lalu Anda punya peluang yang sangat luar biasa. Di tahun naga Anda patut mengerem, ya, injek rem. Dan Anda kendalikan tuas rem Anda, kapan Anda patut mengeremnya dan kapan pula Anda patut melonggarkan rem tadi agar gas Anda makin maju ke depan. Tetapi hati-hati, ya. Kenapa? Karena Anda yang bersio kambing memang diramalkan ciong kecil. Anda yang bersio monyet, tahun lalu ya biasa-biasalah. Di tahun ini, Anda boleh tertawa lebar dan melompat ke kiri. Artinya, peluang Anda sangat besar dong. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi, nggak usah dibilang lagi deh, gitu. Nah, yang ayam nih, yang ayam, aduh, gua sedih banget deh, ya. Kemarin banyak masalah. Itulah sebagian daripada Anda yang bersio ayam, yang rata-rata jumlah nilainya di bawah 5 misalnya. Namun, di tahun naga ini, peluang Anda untuk melompat tinggi terbuka lapang. Anda patut memanfaatkannya. Jangan buang waktu sia-sia loh. Oke? Nah, yang bersio anjing, ya, yang bersio anjing tahun lalu sih biasa-biasa aja. Tapi kan udah dikasih tahu, jaga jangan sampai keliru langkah. Sebab kalau keliru langkah di tahun naga ini, kejatuhan yang fatalis sangat mungkin terjadi. Maka saran yang paling utama, defensif dulu lah. Ofensif pada saat tertentu saja. Ya, manfaatkan saat-saat selaras untuk ofensif Anda tersebut. Sedangkan untuk Anda yang bersio babi, tahun lalu luar biasa. Tahun ini nggak ada masalah, walaupun kecenderungannya diramalkan agak menurun. Ya,
ya tertawa lebar sih jangan dulu. Ya, Anda boleh nesen-nesen karena peluangnya masih cukup lumayan gitu toh. Nah, yang bersio tikus nih, yang bersio tikus tidak berbeda dengan yang bersio ayam, walaupun di tahun lalu Anda lebih bagus gitu ya, sedikit. Nah, di tahun naga ini peluangnya jauh terbuka, jauh luar biasa menyenangkan, banyak kesempatan emas yang patut Anda manfaatkan, jangan disia-siakan. Sedangkan yang bersio kerbau harus hati-hati, ya, jaga gawang Anda, ya, berjalanlah pelan-pelan, jangan sok aksi gitu. Kemudian yang bersio macan, sepertinya si gigi taring Anda masih cukup tajam di tahun ini, dan tentu saja patut dimanfaatkan untuk meraih kesuksesan yang sesuai dengan sumber daya yang Anda miliki. Kemudian Anda yang bersio kelinci, ya tentu saja sudah bebas dari cengkeraman masalah. Potensi Anda akan terbuka lapang. Bahkan juga kan yang baik hati. Telah saya sampaikan fenomena tahun naga dan bagaimana Anda sebagai sio tertentu menanggulangi dan menyiasati situasi agar keberuntungan Anda meningkat. Walaupun di tahun ini ada diramalkan sedang ciong, ya. Jadi ada yang sedang ciong, yang bersio naga, ya, yang bersio anjing yang paling ciong, kemudian yang bersio kerbau, dan yang paling kecil ciongnya adalah kambing. Tidak berkecil hati, karena peluang Anda tetap terbuka lapang. Apalagi kalau Anda betul-betul loyal dalam mempedomani segala sesuatu yang telah dijelaskan pada kalender Imlek 2575. Saya yakin keberhasilan Anda akan bertambah baik. Sukses.